hati kami tenang. Hatiku tenang, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik, Bapak Ibu Saudara. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi ya teman, hati kami tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Pagi ini kami datang ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau yang memikat hatiku.
Allah yang ajaib. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Kami sambut Engkau dengan tepuk tangan kami ya Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Mari angkat tangan-Mu dan sembah Dia. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Allah dengan segala kebaikannya rindu melawat kita. Allah dengan segala kemuliaannya dan juga dengan segala keperkasaannya rindu memberikan pertolongan bagi kita pagi hari ini. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak membuka hati kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Mari buka hatimu, angkat tanganmu, dan biarkan Dia bekerja lagi. Hati-hati yang haus, Tuhan Kau dengar. Tuhan Kau yang pulihkan. Sembuhkan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setia dalam hidup kami. Katakan, ku bersyukur. Kami bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Makasih Tuhan. Syukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Tepuk tangan buat Dia Allah yang luar biasa. Katakan, Tuhan. Haleluya. Hati kami begitu percaya bahwa Engkaulah yang akan memberikan pertolongan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru. Terima kasih kalau dalam waktu yang singkat kami bisa merasakan Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-muji Allah kami dengan penuh sukacita. Setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hati kami percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kalau gak keberatan tepuk tangannya double yuk Bapak Ibu. Ya, nah. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung bergoncang, namun kasih setiamu tak pergi dari. Tepuk tangan lagi sama-sama yuk. Yeah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada siapa Bapak Besara? Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia Tuhan tak pergi dari. Mari tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Yang percaya kepada Tuhan katakan haleluya. Katakan haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Mari angkat dua tangan kita sama-sama. Katakan ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari, tak pergi dariku. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan yang kasih setianya tidak pernah pergi dari kita. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya?
Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan, ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati.
Masalah kekurangan gizi pada anak-anak adalah masalah yang sering dijumpai di pedalaman. Kekurangan gizi dapat mengganggu tumbuh kembang bahkan tingkat intelijensia anak-anak. Oleh karena itu, Rumah Junior mengajak mitra misi untuk berpartisipasi dalam program One Bread, One Child, One Day, di mana apabila Anda membeli satu roti ini, maka Anda sudah ikut ambil bagian dalam memperhatikan pemberian makanan bergizi untuk satu anak selama 1 hari. Mari kita bersama-sama mewujudkan pemberian makanan bergizi untuk anak-anak di pedalaman setiap hari, sehingga mereka akan bertumbuh sehat dan kuat dan berguna di masa yang akan datang. Hari ini saya bersama tim Rumah Junior memberikan telur, susu, roti, dan berbagai makanan lainnya untuk anak-anak PAUD Desa Boti. Inilah hasil partisipasi Bapak Ibu, tentunya saya berterima kasih selaku founder Rumah Junior, karena partisipasi Bapak Ibu berapapun besarnya, kecilnya jumlahnya, Bapak Ibu sudah berdampak untuk desa di Soe, NTT. Dan bapak-bapak di belakang saya dan ibu-ibu ingin mengucapkan terima kasih. Shalom jemaat JMCC dimanapun Anda berada. Saya percaya Anda semua di dalam keadaan baik-baik saja, tetap sukacita, tetap pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya percaya hari-hari ini kita harus mengikuti apa yang Gembala Sidang kita, Pastor Niko katakan. Kita tidak boleh takut, kita tidak boleh panik. Kita tetap harus berfokus kepada Tuhan supaya kita tetap menjadi tenang, kita menguasai diri sehingga kita bisa berdoa. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya rindu untuk mengangkat hal-hal yang perlu kita perhatikan di tengah-tengah masa krisis yang masih kita jalani sampai hari ini. Saya harap Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitabmu sekarang. Entahkah itu Alkitab dalam bentuk cetak atau dalam bentuk elektronik, karena ada beberapa ayat yang akan kita buka hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, teks yang saya mau ambil pada hari Minggu ini cukup panjang. Oleh karena itu tidak akan saya baca seluruhnya. Bahkan saya minta Bapak Ibu Saudara yang membacanya nanti. Saya percaya kita punya waktu yang cukup dan panjang untuk membaca keseluruhan ayat-ayat ini. Dan saya selalu percaya ketika Bapak Ibu Saudara membaca sendiri firman Tuhan, maka Tuhan akan berbicara lebih dalam, lebih spesifik daripada apa yang saya khotbahkan. Nah, teks pada hari ini kita akan mengambil yaitu dari kitab 2 Raja-Raja 6, 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai pasal yang ke-7 ayat 20. Jadi praktis kita akan membahas mengenai 2 pasal di sini. Peristiwa yang dicatat di dalam kedua pasal ini adalah salah satu yang tragis dan mengerikan, setidaknya menurut saya. Ibu kota kerajaan Israel, yaitu yang di bagian utara. Pada waktu itu Israel sudah terbagi 2, ada Yehuda di selatan, lalu ada Israel di utara, 10 suku. Dan kerajaan Israel yang di utara ini dengan ibu kota Samaria, mereka sedang dikepung oleh pasukan dari kerajaan Aram di bawah kepemimpinan Raja Aram Ben-Hadad. Nah, pengepungan ini begitu luar biasa sampai membuat warga Samaria, ibu kota kerajaan Israel utara ini, menderita kelaparan, dan kelaparannya itu sangat merajalela, hebat sekali. Suatu kali Raja Israel yang bernama Yoram diminta untuk memberikan keputusan terhadap suatu hal yang sangat mengerikan. Dikatakan begini, ada 2 orang ibu datang kepada Raja Yoram dan mereka bilang begini, Pak Duka, singkatnya, Pak Duka, kami berdua ini kelaparan, jadi kita sudah sepakat kita akan makan anak-anak kita. Nah, kemarin 1 anak sudah dimakan dari ibu ini, ya kan, tetapi kemudian hari ini, ya, ketika kami sudah mau kelaparan, mau masak anak kami yang 1 lagi, si ibu yang satunya nggak mau kasih anaknya untuk dimakan. Jadi tolonglah Paduka Raja, berikan keadilan supaya si ibu yang seharusnya anaknya dimakan dan dimasak ini akhirnya juga rela memberikan untuk dimakan dan dimasak. Bayangkan,
Anda pikir mungkin kisah kanibalisme tidak ada di dalam Alkitab, tetapi Alkitab jelas mencatat bahwa hal itu terjadi. Dan mengapa hal itu terjadi? Tidak lain karena dosa yang dibuat oleh raja dan warga Israel itu sendiri. Alkitab senantiasa mengingatkan, juga dicatat di dalam Imamat 26, Ulangan 28, Yeremia 19, bahwa jika suatu bangsa tidak mau bertobat, mengeraskan diri, maka keadaan yang mengerikan seperti kanibalisme yang dialami oleh kerajaan Israel di bagian utara itu bisa saja terjadi, dan pada hari itu terjadi juga. Bapak Ibu Saudara, tentu keadaan dunia hari ini tidak bisa disamakan dengan apa yang dialami oleh Samaria pada waktu itu. Sangat jauh berbeda. Namun dalam hal ketidakberdayaan, dalam hal perasaan krisis, dalam hal bahwa sekarang ini banyak orang yang sedang merasa terkukung, tentu kita bisa mempelajari banyak hal dari kisah 2 Raja-Raja 6 dan 7 ini. Saya percaya bahwa hari ini pun kita juga sedang masih hidup di dalam krisis wabah COVID-19 dan juga ancaman resesi ekonomi yang mencoba untuk mengikut di belakangnya. Dan saya percaya juga sebagaimana Israel pada akhirnya mengalami pembebasan pada waktu itu, maka kita pun juga akan mengalami pembebasan pada waktu ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatan daripada Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita hari ini. Hari ini kita tetap kuat karena kita memegang janji bahwa Yesus akan menyembuhkan, Yesus akan memulihkan. Dan iman kita ini bukan karena pada kekuatan kita, tetapi karena pada pribadi Allah itu sendiri yang sudah terbukti sangat mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin selama beberapa minggu ini Anda sudah mendengar apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukan segala sesuatu. Tetapi dari teks yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu untuk mengangkat mengenai 3 hal. 3 hal yang tidak boleh kita lakukan, 3 hal yang jangan sampai kita lakukan di tengah-tengah krisis seperti ini. Belajar dari 2 Raja-Raja 6 sampai 7, kita akan melihat, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ini adalah juga pembelajaran untuk kita semua. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, dari 3 hal yang jangan atau tidak boleh dilakukan di tengah-tengah krisis. Yang pertama, jangan sampai lupa bahwa Tuhan telah terbukti berkali-kali sanggup untuk menolong kita. Sekali lagi, jangan sampai lupa bahwa Tuhan telah terbukti berkali-kali sanggup dan mau untuk menolong kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang anak-anak milenial langsung buka Instagram, bikin story langsung, Tuhan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. @Krisilitonga, ya silahkan saja. Hari-hari ini dunia perlu diingatkan akan hal itu. Ketika kita membaca kejadian yang mengerikan di mana kanibalisme itu tadi terjadi, sangat menarik 2 Raja-Raja 6, ayat-ayat sebelumnya justru mencatat begitu banyak mujizat yang terjadi di hadapan bangsa Israel. Contohnya, suatu kali ada mata kapak yang terbuat dari logam itu tenggelam, lalu Nabi Elisa berdoa memerintahkan dan kapak itu muncul kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu juga bagaimana kekuatan dari malaikat Allah itu mengelilingi Elisa dan pegunungan Israel. Itu muncul, Tuhan tunjukkan bahwa begitu banyak malaikat Tuhan melindungi Israel. Dan juga bagaimana Tuhan meluputkan Samaria dari serangan pertama kerajaan Aram. Banyak kejadian yang sudah terbukti bahwa Tuhan tuh menjaga, membela, melindungi mereka. Tetapi ketika muncul pengepungan yang kedua oleh kerajaan Aram, apa yang dilakukan Israel? Mereka lupa atas semua perbuatan luar biasa yang Tuhan berikan sama mereka. Mereka mencoba untuk mengatasi persoalan mereka sendiri, dan akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Fatal, sangat fatal. Kenapa mereka melakukan hal itu? Sederhana, mereka lupa bahwa Tuhan berkali-kali sudah menolong mereka. Tetapi ketika krisis yang baru muncul, mereka melupakan itu semua. Mereka nggak mau ingat, mereka coba untuk menjalankan dengan kekuatan mereka sendiri. Saudara-saudaraku, dimanapun kau berada, dimanapun kau menyaksikan ibadah online streaming ini, jemaat GMCC yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah krisis yang kita hadapi sekarang, jangan pernah lupa bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa lalu. Maka tetap percaya Dia akan menolong kita di masa kini, dan Dia juga akan menolong kita di masa yang akan depan. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab senantiasa mengingatkan kita tidak boleh lupakan segala kebaikan yang Tuhan telah berikan.
kita tidak boleh lupa bagaimana Tuhan berkali-kali telah meluputkan kita, melindungi kita dari berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Coba ingat baik-baik sampai detik ini, sudah berapa kali Tuhan menolongmu dari sakit penyakit? Sudah berapa kali Tuhan menolongmu dari kesulitan finansial? Sudah berapa kali Tuhan menolongmu dan diluputkan engkau dari malapetaka? Tuhan yang melakukan hal itu kepadamu dahulu, maka Tuhan yang sama akan melakukan kepadamu hari ini, dan Tuhan yang sama itu juga akan melakukan kepadamu di masa depan. Katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita memiliki iman bukan karena kekuatan kita, tapi iman kita lekatkan kepada pribadi yang sudah terbukti begitu mengasihi kita, pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, pribadi yang memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya sendiri untuk kita, pribadi yang sudah bangkit dari kematian dan memberikan kita kemenangan. Itulah makanya kita dikatakan kita adalah lebih dari pemenang. Kenapa? Tuhan yang berperang bagi kita dan Tuhan memberikan kemenangan itu bagi kita. Katakan amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya pada waktunya Tuhan dengan caranya yang ajaib akan menolong kita. Katakan amin. Mari buka Alkitab bersama-sama dengan saya. Buka Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Haleluya. Anda garis bawah di sana, tulis di situ, bikin di situ ada tulisan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini mungkin engkau merasa engkau sedang ada di tengah padang gurun, engkau merasa tidak banyak yang bisa diperbuat, ingatlah bahwa destiny kita bukanlah untuk berhenti di padang gurun, tetapi untuk menyeberangi Yordan dan menerima segala kelimpahan madu dan susu tanah perjanjian kita. Katakan amin. Bilang kanan kirimu kalau engkau beribadah bersama orang lain dimanapun kau berada, bilang sama dia, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari 2 Raja-Raja 6 dan 7 ini, apa yang bisa kita pelajari? Hal yang kedua yang tidak boleh kita lakukan, jangan sampai kita lakukan, yaitu jangan mengambil keputusan yang merugikan sesamamu dan menghancurkan jati dirimu sebagai pengikut Kristus. Salah satu yang saya percaya Bapak Ibu Saudara selalu dengar, dan ini didengung-dengungkan pada saat krisis adalah jangan panik. Jangan panik, jangan takut. Kenapa pesan ini selalu dikumandangkan? Karena ketika orang panik, maka keputusan apapun yang diambil pastilah hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak pernah memperhatikan kepentingan orang lain atau kebaikan orang lain. Sekali lagi, ketika orang panik dan takut, segala keputusan yang diambil pasti berfokus pada diri sendiri dan tidak akan pernah memikirkan keadaan atau kepentingan orang lain. Panik itu sendiri bentuknya bisa aktif, heboh, juga bisa bersifat pasif. Mungkin kata-katanya tenang, gak banyak bertindak, tetapi dari cara pandangnya, dari isi perkataan, dari kontennya, ketahuan bahwa dia sebenarnya sedang panik. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca tadi di dalam 2 Raja-Raja 6, kedua orang ibu dengan tenangnya membuat suatu kesepakatan, membuat suatu keputusan untuk memakan anak-anak mereka. Ini juga sebenarnya bentuk kepanikan, walaupun mungkin dengan tenang diambil keputusan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah kepanikan yang sudah sangat parah sampai mencapai level keputusasaan. Kedua orang ibu ini lupa bahwa Tuhan sudah menolong Samaria berkali-kali. Dan hambanya sendiri yaitu Elisa masih bersama dengan mereka. Dan itu artinya apa? Penyertaan Tuhan masih tersedia bagi Israel dan Samaria. Tapi mereka panik, mereka lupakan hal ini. Lalu bagaimana dengan Raja Yoram? Ketika dia diperhadapkan pada situasi ini, sama juga, raja ini pun panik, ya kan? Dan bukannya dia mengevaluasi keadaan, bukannya dia mencari jawaban Tuhan, dia malah menyalahkan Nabi Elisa atas situasi yang dihadapi oleh Samaria dan Israel. Saudara-saudara, maaf saya harus mengungkapkan ini. Sikap yang diambil oleh Raja Yoram ini persis seperti beberapa waktu yang lalu. Ada orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi kemudian malah menyalahkan gereja
sebagai penyebab terjadinya wabah COVID-19. Anda mungkin tidak percaya, tapi ada yang ngomong bahwa berkatakan begini, gereja jangan serukan puasa, gereja jangan berdoa untuk COVID-19, nanti COVID-19-nya beneran datang. Dan ketika COVID-19 datang di Indonesia, apa kata orang-orang ini? Nah, inilah gereja, karena mendoakan supaya diluputkan dan yang lain-lain malah jadi datang beneran. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Anda yang mendengarkan pesan ini, Anda tidak seperti itu. Justru sekarang ketika COVID-19 sedang melanda Jakarta, sedang melanda Indonesia dan begitu banyak negara-negara di dunia, kita harus semakin banyak berdoa untuk berkata diam dan tenanglah kepada segala wabah, kepada segala macam resesi ekonomi dan serangan iblis. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah krisis ini, please, I beg you, kita tidak boleh lupa bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, maka jati diri kita adalah kasih. Jati diri anak-anak Tuhan adalah kasih. Di tengah krisis yang sedang kita hadapi sekarang, jangan panik. Contohnya, tidak usah panik dalam hal beli atau membeli. Panic buying dalam bahasanya sekarang. Masih ingatkah saudara ketika di awal krisis dari COVID-19 ini begitu banyak orang panic buying? Mereka membeli apa saja dalam jumlah besar, ya kan? Sehingga orang-orang yang membutuhkan item tertentu, mereka tidak mendapatkannya. Orang beli banyak barang dalam jumlah besar, padahal mereka belum tentu akan menghabiskannya atau membutuhkan hal itu. Krisis ini, Bapak Ibu Saudara catat baik-baik, krisis penyakit, bukan krisis wabah kelaparan. Hari ini kita tidak kelaparan. Kita masih mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan untuk makan. Kita masih membutuhkan barang-barang yang kita masih mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan untuk sehari-hari. Ini bukan krisis kelaparan, ini adalah krisis penyakit, sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi ketika panik buying melanda? Banyak tenaga medis yang seharusnya membutuhkan masker, membutuhkan gloves, membutuhkan alat proteksi perlindungan diri, Bapak Ibu Saudara, APD. Banyak yang sekarang masih berteriak, ini mana ke semua? Dibeli dan diambil oleh orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkannya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau Anda memperhatikan di internet beberapa waktu yang lalu, beberapa orang dengan cueknya memakai alat medis APD itu untuk pergi ke mall, untuk pergi berliburan. Ada yang bilang, pastor, barangkali tenaga medis tidak akan pernah pakai APD di tengah-tengah publik. Dan cara makainya saja sudah menjelas menunjukkan mereka bukan tenaga medis. Sementara kita sudah melihat sampai hari ini mereka yang di front line, dokter-dokter, perawat-perawat, juru ambulans, bahkan juga mereka yang bekerja di pemakaman, mereka berada di front line, di garis depan untuk berjuang melawan COVID-19 ini. Mereka yang membutuhkan alat-alat medis itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap ingat, satu, Tuhan itu baik, Dia tidak melupakan kita, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Tetapi justru sekarang di tengah-tengah ini, yuk kita praktekkan bahwa kita ini anak Tuhan. Kita menjaga, kita mengasihi sesama kita. Jangan pernah membeli lebih daripada yang dibutuhkan. Jangan pernah membeli daripada apa yang memang kita butuhkan untuk seharian kita. Dan hari-hari ini mulai tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bantu tetanggamu. Apabila ada opa atau oma di sebelahmu yang mungkin mereka harus mengurung diri karena penyakit ini menyerang mereka lebih besar lagi, tawarkan kepada mereka untuk belanja. Saya secara pribadi, tetangga saya di sebelah, opa dan oma, saya menawarkan setiap hari untuk melakukan disinfektan di halaman mereka, di depan pintu rumah mereka, dan bahkan garasi mereka. Itu saya lakukan. Istri saya membeli banyak masker dari kain dari seorang ibu yang sudah nangis-nangis dari Lampung. Dibilang kenapa? Karena dia buat ratusan tapi ternyata ada yang meng-cancel, Bapak Ibu Saudara. Istri saya kemudian mengumpulkan orang-orang cool dan dalam hitungan kurang dari 1 hari 800 masker kita beli. Dan sekarang kita bagi-bagi masker itu secara gratis. Ketika saya sama istri saya mungkin berolahraga di luar, kita melihat ada pemulung, kita lihat ada ibu-ibu yang menyapu jalan, kita selalu tanya, sudah punya masker belum? Di rumahnya ada berapa orang? Kita bagikan masker. Ketika istri saya kami harus belanja harian atau mingguan atau bulanan kepada satpam, kepada petugas parkir, bahkan kepada yang mungkin menjaga U-turn, Bapak Ibu Saudara, kita buka jendela kita tanya, Mas, Mbak, Oma, opa, nek, kakek, whoever, sudah punya masker belum? Bagikan.
Saya mau katakan, jangan pernah menganggap remeh hal-hal kecil yang bisa engkau lakukan untuk meringankan sesamamu. Tunjukkan bahwa di tengah krisis seperti ini, kita anak Tuhan, kita tidak takut, kita tidak panik, kita tetap tunjukkan jati diri kita, yaitu kasih kepada dunia. Yang setuju, katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau bilang sekali ini, karena ke depan ini Bapak Ibu Saudara, kita memang masih bergumul. Kita pun tentu harus juga memperhatikan keadaan kita dan keadaan keluarga kita. Tetapi jangan sampai apa yang kita lakukan merusak jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Mari buka sama-sama dengan saya Markus 4 ayat 39 sampai 40. Ia pun, yaitu Yesus, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saya percaya hari-hari ini dua hal yang bisa kita lakukan. Secara doa kita berkata, "Diam dan tenanglah" kepada COVID-19. Tetapi kita juga perlu mengambil tindakan supaya sesama kita juga menjadi teduh, menjadi diam, menjadi tenang, mengetahui bahwa mereka masih bertemu dengan orang-orang yang memperhatikan mereka. Siapa itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua pengikut Tuhan Yesus. Setuju? Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, tadi yang pertama, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dia sudah berkali-kali terbukti menolong kita. Yang kedua, jangan mengambil keputusan yang merugikan sesamamu dan menghancurkan jati dirimu sebagai anak Tuhan. Tapi yang ketiga, jangan pernah menganggap sepele apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya. Para nabi di zaman perjanjian lama, dan saya percaya juga sampai hari ini perjanjian baru, sudah berkali-kali menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel dan Samaria. Tetapi sedikit sekali yang mendengarkan. Bahkan ketika Elisa akhirnya menyatakan di dalam 2 Raja-Raja 7 bahwa Tuhan akan memulihkan Samaria, bahkan memulihkan keadaan ekonomi mereka, mereka tidak langsung percaya. Bahkan ada satu ajudan raja, pengawal raja yang menyepelekan nubuatan dari Elisa ini. Padahal ayatnya sudah jelas dikatakan nubuatan yang disampaikan Elisa adalah jelas dari Tuhan sendiri. Yaitu 2 Raja-Raja 7 ayat 1-2. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi? Karena ajudan raja ini menyepelekan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ketika hari itu tiba di mana Israel akhirnya dipulihkan, semua orang dipulihkan keadaannya sama Tuhan. Satu-satunya yang tidak dipulihkan sama Tuhan adalah ajudan raja ini. Dia membuka pintu gerbang, dia mempersilahkan orang-orang untuk keluar mengambil makanan dan barang-barang yang ditinggalkan oleh pasukan Aram. Semua orang dapat bagian kecuali si ajudan ini. Kenapa? Bapak Ibu Saudara baca di situ nanti. Ajudan ini keinjak-injak sama orang yang buru-buru pengen keluar. Lihat, dia mati. Dia melihat pemulihan datang, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, wadah COVID-19 melanda seluruh dunia dan telah memakan banyak orang meninggal dunia. Dan tidak sedikit dari antara mereka yang telah meninggalkan kita adalah pelayan-pelayan jemaat, yaitu para pendeta, para diaken, diakones, gembala kul, pengerja, aktivis, volunteer, dan lain-lain. Kami sebagai para pelayan Tuhan tetap menjalankan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami dengan setia. Contohnya hari ini saja Bapak Ibu Saudara, Anda dengan tenang ada di rumah, Anda terlindungi dimanapun Anda berada. Tapi kami setiap minggu kami harus melakukan rekaman seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kami harus memastikan kami ada di tempat yang cukup baik supaya Bapak Ibu Saudara bisa mendengar suara, background, cahaya, dan yang lain-lain. Tapi itu artinya apa? Kami harus meninggalkan rumah kami demi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah dengan melakukan ini bukankah kami juga sedang beresiko? Resiko nyawa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami bisa memilih untuk tetap ada di rumah kalau kami mau. Tetapi demi Bapak Ibu Saudara sekalian, kami tetap setia melakukan apa yang Tuhan percayakan sama kami. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan, gembala kul, pengerja gereja yang sudah dipanggil Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka semua tetap setia melakukan tugas panggilan mereka, mengajarkan hal-hal dari firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, mereka juga terus mendoakan orang, menguat dan membantu semua orang yang bisa mereka lakukan, yang bisa mereka
raih. Tetapi justrunya yang saya sangat sayangkan di tengah-tengah krisis seperti ini, dan begitu banyak hamba Tuhan yang sudah berpulang karena krisis ini juga, tidak sedikit orang yang mengaku netizen, bahkan tanda kutip Kristen, yang justru memperolok-olok mereka. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga sudah tahu, beberapa orang bahkan banyak sekali memperolok-olok bahwa kita berdoa di dalam bahasa roh, mengatakan kita sesat dan yang lain-lain. Padahal Alkitab sendiri sudah mencatat ketika kita berdoa dalam bahasa roh itu meningkatkan keberadaan kita, dan Alkitab berkata berdoalah dalam roh. Saya bisa ucapkan begitu banyak ayat, Yudas 20, 1 Korintus 14, Kisah Para Rasul 1, Yohanes 14, Yohanes 16, Roma 8, Roma 15, 1 Korintus 6, Efesus 3, 2 Timotius 1, banyak. Semua berbicara mengenai berdoa di dalam bahasa roh. Tapi herannya banyak orang yang begitu nyinyir, ada yang menjadi haters. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan ada yang bilang begini, wah, gereja mengajarkan untuk menggunakan bahasa roh ini adalah lemah dan sesat. Buktinya kok banyak hamba Tuhan yang berbahasa roh meninggal. Mana tuh imunitasnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tidak mengikuti sikap seperti ini. Kenapa? Ini adalah sikap yang sangat amat tidak patut. Sikap yang tidak memiliki sensitivitas dan tidak respect kepada hamba Tuhan yang sudah meninggalkan kita, dan tidak respect kepada keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang berkata-kata seperti ini bagi saya tidak mencerminkan diri sebagai insan Kristen, atau jangankanlah sebagai insan Kristen, sebagai manusia yang beradab. No, tidak sensitif dan tidak respect. Mengenai hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan kita yang mungkin sudah dipanggil sama Tuhan, dengarkan baik-baik. Kita tidak boleh menghakimi orang dari cara dia meninggalkan dunia. Bagaimana kita meninggalkan dunia, bagaimana caranya kita meninggal, itu sepenuhnya adalah kedaulatan Tuhan. Itu sepenuhnya adalah keputusan Tuhan. Tetapi ketika seorang pelayan Tuhan meninggalkan dunia, artinya satu, tugasnya di atas muka bumi ini sudah selesai, dan rumahnya sudah tersedia bagi dia di sorga. Jangan pernah menghakimi bagaimana orang meninggal di dunia ini. Bagaimana cara orang meninggal? No, itu keadilan, itu adalah kedaulatannya Tuhan. Yang Tuhan minta adalah kita memperhatikan bagaimana kita menjalankan hidup kita di atas muka bumi ini. Bagian kita sekarang adalah memberikan respect kepada semua hamba-hamba Tuhan yang sudah meninggalkan kita, dan melanjutkan karya warisan yang mereka tinggalkan kepada kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menyepelekan apa yang Tuhan sampaikan kepada hamba-hambanya. Entahkah itu pengajaran, entahkah itu peringatan atau doa. Orang bisa saja berargumentasi, kan yang kita kritik itu kan orangnya. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, di balik orang, di balik setiap hamba Tuhan ada Tuhan yang besar yang menyuruh mereka untuk melakukan pelayanan yang mereka lakukan. Hati-hatilah dalam meresponi segala sesuatu. Jangan sampai malah engkau berhadapan langsung dengan Allah yang telah memberikannya kepada para hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang menyepelekan, haters, nyinyers, banyak istilahnya hari-hari ini. Saya mau berkata, jika Anda tidak segera minta ampun, maka Anda telah memeteraikan sendiri apa yang akan Anda tuai dari perkataan, dari postingan yang Anda bagikan. Silakan buka dalam Ibrani 3 ayat 7-11. Apa yang engkau tabur, itu juga yang akan kau tuai. Hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyepelekan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Roh Kudus masih berbicara kepada kita, bahasa roh masih ada, jangan sepelekan itu. Orang punya pendapat lain, silahkan. Tapi saya percaya jemaat JMCC dari bagian keluarga besar GBI Gatot Subroto, kita tetap percaya Tuhan melindungi kita, menjaga kita, dan kita meresponi apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan banyak berdoa, mengucap syukur sama Tuhan, dan terus berbahasa roh. Karena bahasa roh itu akan meningkatkan keberadaan kita. Haleluya. Saya akan tutup pemberitaan firman hari ini dengan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 14-24. Saya tidak akan khotbahkan ini, tapi biarlah 1 Tesalonika 5 ayat 14-24 menjadi penutup firman Tuhan pada hari ini. Siapkan Alkitabmu, kita akan baca satu persatu Bapak Ibu Saudara. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib,
Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Di tengah masa krisis ini, tetaplah berfokus kepada Tuhan dan suaranya. Semua yang kita lakukan hari-hari ini, biarlah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, apa yang telah Ia ajarkan, dan semua untuk kemuliaan namanya. Badai ini pasti berlalu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman, untuk pengajaran yang Engkau bagikan kepada kami Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan, kami mendapatkan kekuatan kami di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mendapatkan kekuatan dan penyegaran di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, terus Tuhan, kawal kami, lindungi kami, bela kami. Kami semua adalah murid-murid-Mu yang akan hidup melakukan apa yang Engkau perintahkan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau mengikuti jejak-Mu ya Tuhan. Kami mau mengikuti teladan-Mu Tuhan terhadap setiap badai COVID-19, terhadap setiap resesi ekonomi yang mencoba untuk menggoncangkan kehidupan kami dan negeri kami. Kami katakan diam dan tenanglah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa supaya badai ini segera mereda. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, baik itu di dalam pemerintahan maupun di dalam gereja ya Tuhan. Supaya di tengah masa krisis ini Tuhan, segala tindakan dan keputusan yang mereka ambil, itu semuanya berasal hanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu secara khusus mau berdoa untuk setiap orang dan setiap keluarga yang mendengarkan dan mengikuti ibadah online streaming ini Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang memberkati, dan Engkau juga yang membuat mereka dalam keadaan senantiasa sehat ya Tuhan. Sekali lagi kami hardik COVID-19 ini untuk pergi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat, pujian, ucapan keagungan, kemuliaan kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua umat Tuhan katakan, amin.